إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar, khatib selalu berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh ma'asyiral hadirin, mari bersama-sama kita jaga dan tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala macam bentuk larangannya. Mudah-mudahan kita yang berusaha istiqamah di dalam ketakwaan ini, semua urusan kita semasa kita hidup di dunia diberikan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika kita wafat, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kelak di yaumil akhir, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju syurganya yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, di dalam khutbah yang singkat ini, izinkan kami mengawali dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasy syahadah
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, dan berbuatlah kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulnya dan orang-orang beriman akan menyaksikan perbuatan itu, dan kelak kalian akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui yang gaib maupun yang tampak, lalu diberitakannya kepadamu apa saja yang telah kamu perbuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Asy-Syafi'i di dalam kitab tafsirnya yang masyhur, Tafsir Quranil Azim, menjelaskan kepada kita ayat ini setidaknya memiliki 3 hikmah yang dapat kita renungi. Hikmah yang pertama, bahwasanya semua amal perbuatan kita yang baik ataupun yang buruk, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil akhir. Bukan hanya itu, ternyata CCTV perbuatan kita di dunia akan diperlihatkan pula kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum muslimin lainnya. Dan semua ini pasti terjadi nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana beliau menukil kalamnya Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau berkata, hadza wa'idun minallahi ta'ala lil mukhalifina awamirahu bi anna a'malahum satu'radu alaihi tabaraka wa ta'ala wa 'alal rasul wa 'alal mu'minin wa hadza kainun la mahalata yaumal qiyamah. Maka jemaah sekalian, ketika kita berbuat, berfikir-fikirlah dalam berbuat, karena semua perbuatan kita pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau itu perbuatan baik, alhamdulillah, kebanggaan bagi kita, syukur kita kepada Allah. Nanti di yaumil akhir kita akan memetik kebaikan dari perbuatan baik yang sudah kita lakukan di dunia. Namun jika seandainya itu perbuatan buruk, maksiat, zina dan kezaliman lainnya, dan kita belum bertaubat kepada Allah, belum berdamai kepada Allah, maka sudah barang tentu nanti di yaumil akhir dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan orang yang demikian siap dan harus siap menerima hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan itu saja, ternyata CCTV perbuatan zalim dan maksiatnya akan ditampilkan oleh Allah di hadapan Rasul dan di hadapan orang-orang beriman lainnya nanti di hari kiamat. Maka jemaah sekalian, jika saat ini kita sebagai orang yang pendosa, selama masih ada raga menempel di dalam jiwa kita, jiwa menempel di dalam raga kita, belum ada kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah. Berdamailah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taubat kita, dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan aib borok buruk kita yang telah kita perbuat pada masa lalu ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah yang pertama dari ayat yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan kepada kita, ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa menampakkan semua perbuatan kita di hadapan manusia lainnya di dunia. Beliau menukil dan menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seandainya salah seorang di antara kalian melakukan satu perbuatan di dalam batu yang kokoh, bisa kita tafsirkan di dalam bangunan yang kokoh, tidak ada pintu maupun tidak ada jendela, maka Allah maha berkuasa untuk mengeluarkan, menampakkan amal perbuatan itu di hadapan orang lainnya sebagaimana adanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa hikmah dari hadis ini?
perbuatan kita, terutama perbuatan maksiat, jika kita belum berubah, belum mau bertaubat kepada Allah, belum menyesal atas perbuatan kita, dan kita masih bergelimangan dengan dosa dan betah dengan perbuatan maksiat itu, hati-hati, akan tiba masanya aib itu, dosa yang kita lakukan akan dibukakan oleh Allah di hadapan manusia yang lainnya di dunia. Bayangkan malu kita ketika borok kita, maksiat kita diketahui oleh orang lain. Maka sebelum ini terjadi, kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada seluruh ma'asyiral hadirin, ketika kita pada masa-masa yang lalu berbuat dosa dan maksiat, bertaubat kepada Allah, berdamai dengan Allah, dan menyesal, bertekad tidak akan lagi melakukan maksiat dan dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan aib kita dijaga oleh Allah, perbuatan buruk kita yang pernah kita lakukan di masa lalu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi na'udzubillah, kalau orang itu masih terus-menerus bermaksiat, tunggu saja, akan tiba masanya Allah akan bukakan maksiat itu di hadapan orang yang lain, dan orang itu akan merasakan malu, merasakan kekecewaan yang berat, sebelum nanti di akhirat sudah menunggu azab yang lebih berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan hikmah yang ketiga disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya berdasarkan ayat tadi, semua perbuatan kita yang masih hidup, baik perbuatan yang soleh, amal soleh, ataupun perbuatan buruk, semua amal perbuatan kita akan ditampakkan kepada keluarga kita, sanak famili kita yang sudah meninggal dunia di alam barzahnya. Beliau di dalam kitab tafsirnya menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'malakum satu'radu ala aqaribikum wa ashairikum minal amwat. Fa in kana khairan istabsharu bihi, wa in kana syarran qala Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal kalian akan ditampakkan, akan dilaporkan kepada keluarga kalian, kepada sanak famili kalian yang sudah meninggal dunia, yakni di alam barzahnya. Jika seandainya yang ditampakkan kepada mereka adalah amal baik kita, istabsyaru bihi, maka mereka akan bergembira ria, bahagia di alam barzahnya. Wa in kana syarran, wa in kana ghaira dzalik, jika seandainya yang ditampakkan kepada mereka yang sebaliknya, amal maksiat kita, kezaliman kita, dilaporkan oleh Allah kepada mereka di alam barzahnya, maka mereka bersedih di alam barzahnya, seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau matikan mereka sampai mereka yang masih hidup itu telah mendapatkan hidayah darimu, sebagaimana Engkau telah memberi hidayah kepada kami semasa hidup kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hikmah yang ketiga dari At-Taubah ayat 105, bahwasanya semua perbuatan kita diketahui oleh orang tua kita, diketahui oleh kakek nenek kita, sanak famili kerabat kita yang sudah berada di alam kubur, mereka tahu. Maka jika seandainya yang dilaporkan kepada mereka amal baik, anaknya sedang sholat Jumat di Masjid Agung Palembang, mereka bergembira saat ini mendengar kabar anak cucunya melakukan ibadah dan amal soleh. Tapi jika seandainya yang dilaporkan kepada mereka, saat ini anakmu sedang bermaksiat, saat ini anakmu sedang main judi online, saat ini anakmu sedang melakukan perbuatan zalim, maka mereka bersedih di alam barzah mereka. Lalu mereka berdoa kepada Allah di alam barzahnya, ya Allah, berikan hidayah kepada anakku, cucuku, keluargaku yang masih hidup, sebagaimana Engkau telah memberi hidayah kepada kami. Maka jemaah sekalian, jangan sampai ketika wong tua kita waktu mereka masih hidup
mungkin kita tidak berbakti dengan mereka. Bakti kita kurang kepada mereka. Jangan sampai ketika mereka sudah meninggal dunia, kita tambah mengecewakan mereka dan membuat mereka bersedih di alam barzahnya akibat perbuatan maksiat yang kita lakukan terus menerus sampai saat ini. Maka jemaah sekalian, dengan amal soleh Anda, dengan kebaikan yang Anda lakukan, dengan sedekah Jumat yang Anda lakukan, dengan bacaan Al-Quran yang keluar dari mulut Anda, menjadikan orang tua Anda, sanak famili Anda yang sudah meninggal dunia bergembira, bahagia di alam barzahnya. Dan inilah bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apalagi kalau kita tambah dengan mengirimkan pahala kepada mereka, ihda'us tsawab, mengirimkan pahala sedekah kepada mereka, mengirimkan pahala haji dan umroh kepada mereka, atau mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada mereka. Tentu mereka sangat berterima kasih, berbahagia di alam barzah, dan mereka bangga memiliki anak keturunan yang masih hidup. Namun mereka yang masih hidup tidak lupa dengan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Hadirin ma'asyiral Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, tidak terkecuali siapapun yang hadir dalam majelis sidang Jumat yang berbahagia ini, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mengisi sisa-sisa umur kita dalam rangka beramal soleh, berkarya dengan karya yang baik, berbakti kepada bangsa dan negara, dan berjuang demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berkumpul di dunia saat ini, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir Allah kumpulkan kembali kita di dalam syurga yang tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fi kitabihil karim mukhbiran wa amiran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma a'idil masjid al aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma a'idil masjid al aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma rzuqna salatan fihi qabla al-mamat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas